Berikut para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya banggakan, serta jajaran pengurus Masjid Jami Al-Qadar. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga beliau-beliau semuanya min ahli jannah. Berikut yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Qadar, berikut Imam Rawatib, Bilal, kaum, berikut jamaah solat 5 waktunya. Semoga juga beliau-beliau semuanya min ahlil jannah. Juga yang saya hormati dan saya apresiasi segenap jajaran panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj plus haul Abagurus kumpul yang ke-17. Semoga jerih payah beliau-beliau semua, pengorbanan waktu dan kesempatan beliau-beliau semua, bahkan tetesan keringat beliau-beliau semuanya itu diperhitungkan oleh Allah. Masing-masing mendapatkan balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berikut hadirin hadirat, para ayahanda, bunda, serta dinda, ananda semuanya yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak dapat hadir, yang mendengar maupun tidak mendengar. Sama-sama saya doakan semoga semuanya min ahli jannah, dan semoga semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dan derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah atas kesempatan yang mulia ini, di mana kita bersama-sama dapat berkumpul untuk menuangkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Sayyiduna Muhammad. Berkumpul bersama-sama, menyatu padu untuk menuangkan kecintaan kita kepada delegasi-delegasi Nabi Muhammad, utusan-utusan Nabi Muhammad, pewaris-pewaris Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada para ulama, ini akan menjadi tanda keselamatan kita di dunia, dan perkumpulan kita seperti ini nanti di akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti mulai dari alam dunia insyaallah hingga akhirat nanti, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut pecinta beliau, para penerus perjuangan beliau, sampai dengan kita dan regenerasi kita insyaallah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran tadi, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya, ketahuilah bahwasanya para aulia Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pada diri mereka rasa takut, rasa khawatir. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Itulah slogan untuk mereka para aulia Allah. Dalam kondisi apapun, mereka tidak ada pada diri mereka rasa takut dan rasa khawatir. Kenapa? Ini buah hasil
daripada sifat mereka yang luar biasa. Apa sifat mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka mempunyai iman begitu tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya kokoh, imannya kuat. Orang yang mempunyai iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, itu tidak bakalan terbesit di dalam dirinya, di dalam hatinya rasa takut dalam kondisi apapun. Apalagi hanya dilanda penyakit yang tidak jelas, yang tidak terlihat, dengan kondisi berkecamuk peperangan di depan mata pun mereka tetap tegar, mereka tetap kokoh, kuat, tangguh imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari kekokohan dan kekuatan imannya tadi itu hilanglah rasa takut dan rasa khawatir dengan hal-hal yang ada di hadapannya, dengan berbagai macam rintangan-rintangan yang menimpanya sekalipun. Satu. Yang kedua, wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang memang teruji ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya para aulia Allah, para kekasih Allah, mempunyai dua hal ini ya pada diri mereka, yaitu iman kepada Allah yang mantap, yang kuat, yang tangguh. Kemudian iman itu dibungkus dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gerak takwa itu? Realisasinya, aplikasinya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, bahwasanya orang yang muttaqin itu adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka memang mempunyai keyakinan dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai prinsip yang tidak bisa digoyah. Prinsipnya iman kepada Allah sudah mereka betul-betul mengikatnya di dalam hati mereka, tidak bisa diganggu dengan gangguan apapun, betul-betul tangguh. Dan dibungkus tadi lagi dengan iman kepada, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, realisasinya yang pertama adalah iman kepada Allah, iman terhadap hari kiamat, iman dengan adanya surga dan dengan adanya neraka dan lain sebagainya, perihal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka tidak meninggalkan salat, terutama berjamaah di dalam masjid. Masya Allah, itulah sifat mereka, biar kita tahu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku wali, lihat sifatnya, lihat nilai-nilai keimanannya kepada Allah, lihat nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah. Kalau imannya tangguh, kemudian sholatnya tidak pernah tertinggal, terutama sholatnya berjamaah di masjid, ini sudah teruji ya, diyakinkan ini min auliyaillah. Meskipun tidak nampak sebuah karomat yang bisa disaksikan oleh orang banyak, tapi memang terbukti dari sholatnya yang tidak pernah tertinggal di setiap waktunya, di masjid berjamaah lagi. Masya Allah, luar biasa. Wa yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga ya, di antara sifatnya orang yang bertakwa tadi itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka selalu berbagi dengan sesama, peduli dengan saudara-saudaranya, pandai menengok kanan kirinya. Ini orang yang mempunyai sifat tersebut adalah orang yang tidak diragukan lagi dia adalah kekasih Allah. Imannya tangguh, kemudian sholatnya rajin, kemudian lagi dia mempunyai jiwa sosial, berbagi dengan sesama ya, pandai menengok kanan kirinya. Apabila didapati orang yang memerlukan, dia langsung menutupi hajat-hajat orang tersebut. Maka diyakinkan orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang yang mempunyai tiga sifat tersebut,
oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ya lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Luar biasa. Ini balasan dari Allah. Balasan dari Allah bahwasanya orang yang mempunyai sifat tiga tersebut akan selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Di dunianya muhtaram, dia terhormat dan dihormati. Di akhirat maka lebih lagi dia mulia dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyikapinya dengan orang-orang tersebut, bagaimana tiada ada jalan keluar untuk menyikapi orang yang mempunyai sifat tiga tersebut, melainkan menanamkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada mereka, membiasakan duduk bersama mereka, membiasakan memandang wajah mereka, membiasakan bermusafahah, berjabatan tangan dengan mereka. Karena apa? Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara aliman faka'annama zarani." Siapa yang pandai berkunjung dengan orang yang alim, orang yang imannya tangguh, orang yang nilai-nilai ketakwaannya teruji, orang yang mempunyai sifat dermawan, maka ujar Rasul SAW, orang itu apabila ya didatangi, dikunjungi, maka orang yang mengunjunginya, orang yang menziarahinya itu paka'anna mazarani, seakan dia telah mengunjungi saya, seakan dia telah berziarah kepada saya, seakan dia telah mendatangi saya. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Dan siapa yang selalu menyempatkan waktu dan kesempatan kita untuk bisa duduk bersama mereka, orang-orang yang alim, barang tentu tidak diragukan lagi kalau orang mempunyai iman tangguh, mempunyai kebiasaan nilai-nilai takwanya terjaga, kemudian bersosial, pasti orang ini dinyatakan alim, mengerti, paham. Maka apabila kita duduk bersama orang-orang tersebut, kata Rasulullah SAW, paka'annama jalasani fid dunya, maka seakan ya orang tersebut telah duduk bersama saya di dunia. Allahu Akbar. Jadi duduk dengan orang-orang yang dikategorikan alim, ulama, orang punya ilmu ini luar biasa bernilai sekali. Masya Allah. Apalagi kalau sudah mereka itu mendapatkan jabatan kekasih, waliullah. Waduh, kada alang-alang itu, bukan sembarangan itu. Ya, Masya Allah. Meskipun orangnya tidak ada, apabila kita duduk di acara haulnya saja, itu sudah bernilai bagi kita. Ketika Sayyid Muhammad bin Hussein Al-Bajali, beliau ya bermimpi, diceritakan dalam kitab Manhajus Samin, bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya, maka dalam mimpi itu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Wahai Rasulullah, sekiranya perbuatan gawian, amalan untuk saya ini yang paling tepat apa ya? Apa dijawab oleh Rasulullah? "Wukufuka baina yaday waliyyin lillah khairun laka min an ta'budallah hatta tataqatta'a fil ibadati irban." Masya Allah. Walau kahal bisyah au ka syai baydatin. Kata Rasulullah, duduknya kamu dengan orang alim, duduknya kamu dengan wali min auliyaillah, itu jauh lebih baik bagi Allah untuk kamu daripada kamu sampai ibadah, dan di dalam melaksanakan ibadahnya itu sampai kamu tidak berdaya lagi. Sekalipun kamu duduknya dengan mereka para aulia Allah itu sesaat. Kata Rasulullah, sesaatnya itu seperti memecah telur. Orang memecah telur itu kan waktunya sebentar saja. Atau seperti memerah susu. Ya, memerah susu. Tidak lama, sesaat saja. Duduk dengan mereka para aulia Allah, berdiam
Ya, di tengah-tengah mereka para aulia Allah. Maka itulah nilainya. Lebih baik nilainya di mata Allah daripada kamu sampai beribadah dan sampai ibadah kamu tidak berdaya sama sekali. Masya Allah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Husain Al-Bajali ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hayyun kana au maitun, apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal? Hayyun kana au maitun, kata Rasulullah, terserah orangnya masih ada ataupun orangnya sudah tiada. Meskipun tiada, kita hadirkan arwah-arwahnya orang-orang yang soleh, arwah-arwahnya para aulia Allah. Karena mereka itu idza yud'a hadar, apabila kita panggil mereka tidak diragukan lagi hadir di tengah-tengah orang yang memanggil tersebut. Jadi kalau mereka hadir, ya ruhiyahnya bukan basyariyahnya, ruhiyahnya hadir bersama kita, berarti kita seakan telah duduk berkumpul dengan mereka para aulia Allah. Luar biasa. Kita panggil pada malam hari ini ruhnya Tuan Guru, Abah Guru sekumpul, ruhnya Pangeran Noto Igomo dan para aulia-aulia lainnya, maka seakan kita telah duduk bersama mereka, kumpul bersama mereka. Nilainya lebih baik di mata Allah daripada sampai ibadah, dari banyaknya ibadah diri kita tidak berdaya lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini nilai orang yang selalu menyempatkan waktunya berada di tengah-tengah orang yang berilmu, apalagi mereka sampai mendapatkan gelar, julukan aulia Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sekarang berikutnya, kalau kita mencintai ulama, ada enggak hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, saya katakan di sini, laulahum, kalau bukan karena perjuangan ulama, kalau bukan karena sepak terjangnya para ulama, orang-orang yang dzul ilm, mempunyai ilmu, kita tidak mengenal Tuhan kita itu siapa, Nabi kita itu siapa. Etam tidak bakalan tahu, ndik tahu siapa Nabi Etam, siapa Tuhan Etam, ndik tahu. Kalau bukan sida-sida orang yang ngajari kita. Betul apa betul? Karena perjuangan sida-sida itu yang tidak mengenal lelah, sehingga Etam mengenal Allahu Rabbi Muhammadun Nabi. Masya Allah. Makanya laulahum laduk dikatil ardu wal jibal. Andai tidak ada mereka para ulama di tengah-tengah kita, bukan manusia yang demonstrasi, tapi gunung dan lautan itu akan demonstrasi, menunjukkan alam ini akan hancur binasa kalau tidak ada mereka para ulama. Kenapa? Pengertiannya, tidak ada yang beriman kepada Allah. Etam tidak bakalan mengenal Allah. Etam tidak bakalan ada cinta kepada Sayyiduna Muhammad, karena yang mengenalkan kita kepada Rasulullah itu adalah jasa-jasa mereka para ulama, apalagi para aulia Allah. Bukan hanya dalam hal ihwal akwal, ucapan af'al dan perbuatannya saja, akan tetapi semua malamnya mereka fungsikan untuk menyelamatkan kita dengan cara mereka bertawajuh, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merengek, tersungkur di hadapan Allah, meminta keselamatan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Mereka itu dijuluki sebagai pengayom umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, idza arada an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Siapa-siapa yang ingin menyaksikan, melihat majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majlisnya Nabi Muhammad dan majlisnya para nabi sekalipun, falyandur ila majalisil ulama, maka saksikanlah dan lihatlah serta duduklah di majlis para ulama. Kenapa? Fahum khulafaur rusul fi umamihim. Mereka itu adalah khalifahnya para rasul. Khalifahnya Rasulullah itu siapa? Para ulama, pemangku-pemangku ilmu
yang mempunyai ilmu yang mumpun, itulah mereka penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, wa warithuhum fi ilmihim, pewaris ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya para ulama yang sekarang ada di hadapan kita ini, para asatid, para tuan guru, itu sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Makanya duduk dengan mereka nih, udah para habaib lagi, mereka punya ilmu lagi, Masya Allah. Ya, pecinta Rasulullah, mereka punya ilmu, itu mereka delegasinya Nabi Muhammad. Yang ingin tahu siapa duta besarnya Nabi, siapa delegasinya Nabi, utusannya Nabi untuk mengayomi umatnya Nabi, lihat dan saksikanlah mereka para ulama-ulama kita, para tuan-tuan guru kita. Meskipun biasa-biasa saja penampilannya, tapi mereka kedudukannya di mata Allah begitu besar dan luar biasa. Ya, Masya Allah, sampai Rasulullah berpesan lewat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah berpesan, kata Rasulullah, ya bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Kamu duduk di majlis ilmu itu sesaat, setumat, sebentar saja. Ya, la tamassu qalaman wala taktub harfan. Di mana duduknya kamu tidak membawa bekal pulpen ataupun buku untuk mencatat. Cuman duduk saja, paham atau tidak paham, ngantuk, tidur atau tidak tidur, pokoknya duduk. Dapat nasi kotak, tenang sudah. Ya. Apalagi habis dapat nasi kotak ada tambahan lagi. Nanti makan secara prasmanan. Masya Allah. Apalagi ada tambahan lagi, anak-anak dibagi amplau. Waduh. Ya, luar biasa benar. Sekalipun tidak paham. Ya, mereka duduk nih sesaat di majlis ulama. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, khairun laka min alfi itqi raqabatin. Maka lebih baik nilainya daripada membebaskan 1000 budak. Masya Allah, membebaskan 1000 budak itu sudah baik. Duduk di majlis ilmu nilainya lebih baik lagi. Luar biasa. Wa nadharuka wa salamuka ma'al alim, kamu bersalaman dengan orang alim, ada orang alim disalamin, assalamualaikum ustaz, salaman. Ya, bersalaman dengan orang alim, habib, assalamualaikum, guru, assalamualaikum, ustaz, assalamualaikum. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, khairun laka, ya, min ibadati alfi sanatin. Bersalaman saja, coba bayangkan, nilainya lebih baik daripada ibadah sampai 1000 tahun. Coba bayangkan, bukan salaman biasa, tapi ketika kita bersalaman dengan ustadz, ini ustadz punya guru, gurunya alim, muridnya aja alim, apalagi ustadznya gurunya punya guru lagi, terus lebih alim lagi, dia punya guru lagi, terus musalsal sampai kepada Rasulullah. Jadi bukan sebatas salaman, tapi kesan daripada salaman tadi itu yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad, itulah yang bernilai. Karena itu diantara yang akan diinterogasi setiap diri kita. Bagaimana keadaan kamu semasa kamu di dunia? Adakah duduk dengan orang alim, bersalaman dengan orang alim, memandang wajah orang alim, duduk menuntut ilmu di majlis orang alim? Apabila semuanya kita bisa menjawabnya, selamat. Masya Allah. Jangankan yang ikut serta duduk, dia tidak pernah duduk di majlis ilmu selama hidupnya, tapi dia punya temannya istiqomah duduk di majlis ilmu. Ketika seseorang ini diinterogasi oleh Allah dan diponis masuk neraka, kemudian kata Allah, wahai malaikat, bawa kembali dia dan masukkan ke sorga. Ya Allah, kenapa saya harus bawa lagi dan masukkan ke sorga? Karena aku memandang dia punya temannya selalu ada di majlis ilmu. Memandang temannya yang ada di majlis ilmu, temannya lagi yang durhaka, durjana diselamatkan oleh teman yang duduk di majlis ilmu. Shallu ala Muhammad. Dari saking mulianya majlis ilmu ini, Masya Allah, luar biasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya bin Mas'ud, wa nadharuka ila wajhil alim, kamu memandang kepada wajahnya orang alim,
khairun lakah min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Nilainya lebih baik bagi Allah buat kamu daripada kamu telah mensodakohkan 1000 kendaraan. 1000 kendaraan kuda masa itu. Mungkin sekarang 1000 kendaraan sapidah mutur. Tahu sapidah mutur? Itu bahasa nasional kita. Karena kita sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dan bahasa nasionalnya seperti itu. Sapidah mutur. Bayangkan kalau ada orang kaya di sini telah membagi-bagi sapidah motornya kepada para tuan guru sampai 1000 buah, berarti ini orang luar biasa benar. Bisa viral, bisa dikenal, bisa dipanggil ke Jakarta, di interview di TV One. Masya Allah. Duduk Anda sesaat di majlis ilmu seperti ini, kata Allah, nilainya lebih baik daripada Anda bersedekah, berinfak dan berbagi-bagi 1000 kendaraan. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Inilah ya barokahnya kita duduk di majlis ilmu. Wa man jalasani fid dunya, siapa yang membiasakan duduk bersama aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku jamin nanti akan saya panggil dan saya akan tarik, kata Rasulullah, untuk saya dudukkan dia di samping saya. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lanjut. Ini yang pertama. Yang pertama ini cukup bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau begitu saya mau tanya, cinta enggak dengan para ulama? Sayang enggak dengan para ulama? Siap enggak membantu ulama? Siap enggak menghormati ulama? Siap enggak memuliakan ulama? Takbir. Sallu ala Muhammad. Kenapa kita harus cinta kepada ulama? Karena ketika kita mencintai ulama, menandakan cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad. Karena ujar Al-Imam Ghazali rahimahullah, manidda'a hubbun Nabi Muhammad walam yuhibbil ulama fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengaku-ngaku dirinya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak mencintai ulama, membelakangi ulama, mengintimidasi ulama, mengkriminalisasi ulama, melukai, menuduh ulama yang bukan-bukan. Dusta pengakuannya cinta kepada Nabi. Betul? Karena kita bisa cinta dan mengenal Nabi berkat mereka juang kerasnya para ulama. Sekarang Habib, bagaimana kalau saya udah cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yang menyatakan dirinya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa azzaruhu, muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah. Ya, orang yang iman kepada Allah, aplikasi daripada iman, pembuktian iman kita kepada Allah itu adalah dengan memuliakan Nabi Muhammad. Kalau saya katakan tadi ulama itu delegasinya Nabi Muhammad, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi delegasinya Allah subhanahu wa ta'ala. Utusannya Allah, Muhammadur Rasulullah.
dalam surah Al-Fatah. Ya, dalam surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah delegasinya Allah, utusannya Allah. Kada alang-alang ini. Ya, etam mencintai Nabi Muhammad ini luar biasa. Ada cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Ini melambangkan orang tersebut adalah min ahli jannah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada salah satu statement Nabi Muhammad SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan kita memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, salah satu sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diragukan imannya kepada Allah kalau dia membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerminannya cinta kita kepada Allah adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita bisa tahu dan mengenal sifat-sifat Allah itu dengan kita mencintai Nabi Muhammad dan mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada dosa yang lampau ataupun yang akan datang, dijaga oleh Allah. Betul-betul al-insanul kamil, sosok manusia yang paling sempurna, sosok makhluk yang paling sempurna, tiada duanya selain Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengarang sebuah kitab, ya, buah karya beliau banyak, di antara buah karya beliau, ya, kitab beliau yang diberikan, ya, apa namanya, judul kitabnya itu Al-Insanul Kamil, sosok manusia paling sempurna, yaitu Sayyidina Muhammad. Maka tidak heran kalau seperti Al-Imam Hasanul Basri, salah satu apa namanya tabi'in, ya, kibar, pembesar tabi'in, Al-Imam Hasanul Basri, beliau menyatakan, ya, terhadap sifatnya Nabi Muhammad SAW, ujar beliau, ya, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahu Akbar. Kata Imam Hasanul Basri, belum pernah mataku ini memandang terhadap manusia yang ganteng seperti engkau wahai Muhammad, belum pernah. Yang sempurna sepertimu wahai Muhammad, belum pernah. Khuliqta mubarra'an an kulli aib, sungguh engkau diciptakan tidak ada kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau diciptakan oleh Allah itu menurut kehendakmu sendiri. Subhanallah, luar biasa. Ini baru satu sifat gantengnya Nabi Muhammad, belum lagi sifat-sifat yang lainnya. Cerminan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Kita bisa melihat pemurahnya Allah di dalam pribadi Nabi Muhammad. Dermawannya Allah, Rahman Rahimnya Allah tercermin di dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. Bahkan rahmat terbesar Allah kepada kita, makhluknya, ciptaannya, adalah wujudnya Sayyiduna Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah mensifati orang yang beriman kepada Allah, pasti dia akan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita bisa memilah-milih daripada yang mengaku umat Nabi Muhammad, mana yang iman kepada Allah dengan sempurna, dialah yang paling banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang paling banyak membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian-pujian kepada Nabi Muhammad itu bisa dengan cara kita membaca syair, membaca kitab maulid, itu bentuk pujian terhadap Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan dari orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, ungkapan dari hati seseorang yang bersih, yang diliputi oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak keluar melainkan sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Luar biasa. Karena cerminan seseorang itu, ya, cerminan seseorang ini min ahlil khair dan tidak, lihat nilai-nilai bicaranya. Kalau yang keluar dari
pembicaraannya dia itu semuanya jauharah, permata, mengisahkan tentang kepribadian Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Berarti dalam hatinya ada Sayyiduna Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi orang yang selalu terhubung hatinya dengan Nabi Muhammad, tidak keluar dari lisannya melainkan sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dan wattaba'un nur alladzi unzila mahu, selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kita hendak melihat orang yang paling beruntung, orang yang paling happy, orang yang paling sukses, adalah mereka orang yang iman kepada Allah, diaplikasikan, direalkan dengan mengagungkan Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menghubungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Sallu ala Muhammad. Maka orang tersebut dikategorikan orang yang muflih, orang yang beruntung. Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga, Habib, bagaimana kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, keberuntungan yang Allah janjikan kepada kita itu berupa apa? Biar kita tahu. Ya, biar kita tahu. Oh, ternyata keberuntungannya itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sendiri. Ujar Nabi, tolong garis bawahi di sini. Ujar Rasulullah, tuba liman ro'ani wa amanami. Beruntunglah orang yang pernah memandang saya atau iman kepada saya, iman dan pernah memandang wajah saya. Ini orang yang beruntung. Ini Rasulullah yang memberikan statement sendiri nih. Ya, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang pernah memandang saya dan iman kepada saya. Karena percuma memandang wajah Rasulullah yang elok tidak didasari dengan keimanan kepadanya. Ya, iman kemudian bisa memandang Rasulullah, beruntung. Maka dikategorikanlah orang tersebut adalah para sahabat, pembela Nabi Muhammad, pejuang-pejuang Nabi Muhammad, yang selalu berada di lingkaran Nabi Muhammad. Mereka oranglah yang paling beruntung karena bisa setiap harinya memandang Nabi Muhammad dan dilandasi dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, summa tuba, 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 sampai 7 kali. 7 kali ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Ahmad. Ya, hadisnya sahih. Jadi kata Rasulullah SAW, dan beruntunglah, 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 beruntunglah. Masya Allah, sampai 7 kali Rasulullah sampaikan. Beruntung bagi siapa? Liman ro'ani walam, liman amanabi walam yarani. Bagi orang yang iman kepada saya, ya, kemudian belum pernah memandang saya. Angkat tangannya kepada, angkat tangannya semuanya. Buktikan Anda cinta dengan Nabi. Jangan cuma hanya berkata saja. Angkat tangan yang tidak mau mengangkat tangannya, saya doakan tangannya keras. Tidak kawal lagi diangkat. Angkat tangannya, cinta kepada Nabi. Siap kita mengucap salam kepada Nabi? Siap mengucap salam kepada Nabi? Demi Allah, saya bersumpah Rasulullah sedang memandang kalian semuanya. Memandang hitam. Rasulullah tahu dengan hitam. Rasulullah memandang hitam. Rasulullah tersenyum dan bangga dengan hitam. Alhamdulillah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Rasulullah Habibi, sekali lagi, Ahmad Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habib. Sekali lagi, tapi pakai HP, HP-nya dinyalakan.
Kita niatkan menyalakan HP bercahaya untuk berniat hati kita bercahaya, hati kita menjadi terang. Kita ingin nggak memandang wajah Rasulullah? Tidak ada satu kenikmatan yang pernah kita rasakan di atas kenikmatan memandang wajah Sayyiduna Muhammad. Kita berdoa bermunajat kepada Allah agar Allah menakdirkan kita bisa kita mimpi dengan Sayyiduna Muhammad. Langkah indahnya andai dapat ku tatap
ingin menyampaikan pesan Nabi Muhammad, ujar Nabi, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Siapa yang bersolawat kepada saya setiap harinya 100 kali, ujar Nabi, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat baginya. Sab'ina minha di akhiratihi wa 30 minha di dunyahu. 70 hajat tersebut dikabulkan oleh Allah, diberiakannya nanti di akhirat, dan 30-nya Allah beriakan di dunia. Siapa yang hendak utuh, yang hendak rumah, yang hendak bebini atau menambahi bini, pokoknya baca sholawat 100 kali setiap hari, kabul insyaallah. Amin. Ya, contohnya satu dulu, contohnya kita sholawat di pilgrim biar hati kita bersih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawatiha wa dibaca di rumah masing-masing. Siap? 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 Sholat sehari 100 kali. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Mudah-mudahan kita menjadi orang kaya semuanya. Amin. Ada yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.